tanggal 23 Jumadil Akhirah 1442. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Sudah sampai pada hadis yang ke-53. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza, apabila uqimat, telah diqamati, as-salatu, salat itu, wa hadara, dan telah hadir, telah siap, al-asya'u, makan malam itu, fabda'u, maka mulailah, bil asya'i, dengan makan malam dulu. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu semisal hadis ini juga. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah juga radhiyallahu anha, dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la salata, tidak ada salat, bi hadrati ta'amin, dengan hadirnya makanan, dengan siapnya makanan, wala, dan tidak ada salat, wa huwa, ketika kondisi, yudafi'uhu, mendesak dia, al-akhbathani, dua hal yang buruk, maksudnya adalah kencing dan berak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud hadis ini adalah ketika kita sholat, kita disuruh untuk menjaga kekhusyuan. Jangan sampai sholat kita tidak ada khusyuk. Karena itu apapun yang bisa mengganggu kekhusyuan oleh Nabi disuruh untuk disingkirkan. Contohnya apa? Di sini, uqimatis shalah, salat maghrib sudah diqomati, wa hadarul asya, tapi makanan malam sudah siap disantap. Nah, kita itu buka puasa dulu atau salat maghrib dulu, itu yang jadi masalah. Kalau kita salat maghrib dulu, sementara hidangan sudah siap, kita sholat maghribnya tidak khusyuk karena kebayang-bayang makanan yang akan kita makan. Tetapi kalau kita makan dulu baru kemudian sholat maghrib, maka setelah kita makan selesai, maka sholat maghribnya dalam kondisi plong, tidak memikirkan makanan apa-apa lagi. Itu maksudnya. Maka meskipun yang dimaksud as-sholatu di sini, ya, sholat di sini adalah sholat maghrib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Tetapi hadis ini tidak hanya berlaku untuk sholat maghrib, untuk sholat apapun sama saja. Apabila sudah diqomati sholat duhur, sementara makanan siang sudah siap, tinggal menyantap, dahulukanlah makan siang dulu. Kenapa? Supaya sholat duhurnya nanti dalam kondisi khusyuk. Jadi di sini ada tekstualnya hadis, ada juga maksud dan tujuan hadis. Kalau kita melihat tekstualnya hadis nggak bicara masalah khusyuk. Ini bicara masalah mana dulu, makan dulu apa sholat dulu. Itu tekstualnya hadis. Nah, para ulama ketika membahas suatu dalil itu selain membahas tekstualnya juga membahas maksud tujuannya. Nah, tujuannya adalah khusyuk di dalam sholat. Khusyuk itu memang inti dari sholat. Khusyuk adalah roh daripada sholat. Sama dengan nyawa kita adalah roh untuk badan kita. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yansarifu, dia selesai dari sholat, wa ma kutiba lahu, tetapi tidak dicatat untuknya, illa usyru sholatih, kecuali hanya 1/10 saja, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau separuh dari sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Maksudnya sholat kita yang dianggap oleh Allah, yang dicatat, yang ada pahalanya, itu adalah sholat yang ada khusyuknya. Kalau khusyuknya adalah 10 menit, yaitulah sholatnya dianggap 10 menit. Meskipun sholat kita 20 menit, berarti kita hanya mengambil separuh. Khusyuknya hanya 1 menit, padahal sholatnya 10 menit.
berarti itu adalah usyru sholati. Berarti yang dicatat Allah hanya 1/10-nya, 1 menitnya saja. Kenapa? Khusyuknya hanya 1 menit. Maka ini dalil menunjukkan bahwa khusyuk adalah rohnya sholat, intinya sholat. Sholat tidak ada khusyuk sama dengan manusia tidak ada rohnya. Badannya ada tapi sudah mati, ya apa gunanya? Harus dikubur. Demikian juga sholat, nggak ada khusyuknya, apa gunanya? Meskipun sholatnya sudah sah, karena khusyuk bukan salah satu syarat sahnya sholat. Di antara penghalang khusyuk adalah yudafi'uhul akhbathan, terdesak oleh 2 hal yang buruk, yaitu kebelet pipis atau kebelet BAB. Nah, maka seseorang kalau kebelet pipis, merasakan ada keinginan pipis yang dahsyat, maka hendaklah dia pipis dulu, baru kemudian sholat. Itu yang dimaksud yudafi', ya, didesak. Didesak itu berarti pipisnya sudah dahsyat. Kalau pipisnya baru sedikit, terasa pipisnya baru sedikit, maka dia nekat sholat nggak apa-apa, karena dengan pipis yang masih sedikit dia masih bisa khusyuk sholat. Tapi kalau pipisnya sudah dahsyat, ya, sudah ngintip-intip mau keluar, ya, nah, maka ini tidak benar kalau kita nekat sholat, nanti malah tidak akan khusyuk. Karena itu pipisnya masih sedikit nggak apa-apa, kita sholat. Nah, setelah sholat baru kemudian pipis, mungkin karena kamar mandinya antri, kita tidak bisa pipis sebelum sholat, nah kita sholat dulu nggak apa-apa. Adapun perasaan mau pipis ini karena masih kecil, ditahan dulu sebentar, nggak ada masalah. Selesai sholat baru dibuang. Kemudian para ulama membahas kentut. Apakah boleh seseorang sholat menahan kentut? Boleh nggak menahan kentut? Kalau yang di sini kan disebut akhbathan. Ini adalah pipis sama BAB, BAK sama BAB. Kentut nggak dibahas Nabi. Nah, para ulama katakan kentut hukumnya sama dengan akhbathan. Artinya kalau kentutnya itu masih ringan, ditahan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah besar jumbo, jangan ditahan, nanti meledak. Nah, maka dilepas saja. Sehingga kita masing-masing bisa tahu, oh ini kondisinya kecil, bisa saya tahan, nggak apa-apa ditahan. Karena itu tidak menghilangkan khusyuk yang ada pada sholatnya. Yang dimaksud la sholata, tidak ada sholat, itu maksudnya tidak sempurna sholat, bukan berarti tidak sah. Jadi orang sholat tidak khusyuk, sah nggak? Sah. Orang sholat sambil menahan pipis, sah nggak? Sah. Hanya tidak sempurna, itu maksud la sholata, tidak sempurna sholat. Jadi dalam Islam ini memang ada 2 masalah. Masalah pertama, ketidaksahan suatu amal. Masalah kedua, ketidaksempurnanya suatu amal. Nah, maka 2 masalah ini yang dimaksud oleh Nabi yang mana harus hati-hati. Kalau orang tidak hati-hati, dia mengira tidak sah, padahal maksudnya Nabi tidak sempurna. Lalu untuk mengetahui ini yang dimaksud ini tidak sah atau tidak sempurna gimana? Ya caranya belajar. Yang menjelaskan seperti ini para ulama, karena mereka paham sabda-sabda Nabi. Jadi ini bukan penjelasan saya ini, ya. Ini penjelasan para ulama. Para ulama katakan maksudnya di sini tidak sempurna sholatnya, tetapi tetap masih sah, karena khusyuk bukan termasuk syarat sahnya sholat. Termasuk yang bisa mengganggu kekhusyuan adalah sebagaimana pernah dialami oleh Nabi SAW. Beliau masuk Ka'bah, kemudian sholat sunnah dalam Ka'bah. Selesai sholat sunnah, beliau mengatakan, inni nasitu, aku tadi lupa, an amuraka, untuk menyuruh kamu, antu khammira, untuk menutupi al-qarnain, 2 tanduk yang ada di dalam Ka'bah. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa yambaghi, tidak pantas, ayyakuna fil bait, ada di dalam Ka'bah, syai'un, sesuatu, yashghalul musalli, yang mengganggu orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Jadi Nabi masuk ke Ka'bah, di situ ternyata ada 2 tanduk.
tanduk kambing atau tanduk sapi, itu katanya tanduk peninggalan Nabi Ismail katanya. Wallahu a'lam. Yang jelas di situ ada tanduk. Tanduk saja oleh Nabi disuruh ditutupi. Kenapa? Supaya orang sholat tidak melihat ke tanduk. Ini bisa mengganggu. Karena itu saya berpendapat bahwa orang sholat tidak sepantasnya naruh HP di depannya. HP sama tanduk lebih mengganggu mana, Pak? Menurut saya lebih mengganggu HP. Tanduk nggak bisa berbunyi, Pak. HP bisa berbunyi. Tengah-tengah sholat HP berbunyi. Nah, coba gimana? Sementara berada di depan kita. Nah, ini mengganggu. Maka kalau naruh HP di depan, tutupi sajadah. Kepelindes napa sikil nggih sampun. Salat kok membawa HP. Nah, maka tutupi sajadah. Termasuk juga yang saya sampaikan dulu, tulisan yang ada di baju kita tidak sepantasnya dipakai untuk sholat jamaah. Tulisan di belakang. Nah, ini orang yang sholat di belakang kita akan membaca tulisan tadi, terganggu. Tulisan apa? Ya, apalagi tulisan-tulisan yang mengganggu. Tulisan yang lucu, ini semakin mengganggu. Mohon maaf, para ibu-ibu itu sebagusnya memakai rukuh itu yang polos. Meskipun tidak polos juga sah. Tetapi saya melihat sebagian rukuh itu dibuat sedemikian rupa hiasannya sampai jadi sangat-sangat menarik. Sehingga setiap orang noleh itu langsung melihat, apa ini? Nah, ini mengganggu kayak begini. Jadi kalau pakai baju atau sarung atau rukuh ketika sholat jamaah, pakai yang polos. Kalau tidak polos maka yang normal, yang biasa lah. Jangan yang gambar gendruwo atau apa. Nah, kalau gambar-gambar yang aneh-aneh begitu menyebabkan orang lain pada melihat sehingga sholatnya terganggu. Kita lanjutkan hadis 54. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida telah bersaksi indi di hadapan saya rijalun beberapa orang laki-laki dewasa mardiyun yang mereka itu diridhoi, maksudnya orang-orang yang terpercaya sehingga kalau bersaksi itu diterima saksinya. Wa ardahum dan yang paling diridhoi indi menurut saya adalah Umar, Sayyidina Umar. Apa isi persaksiannya? Isi persaksiannya adalah annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anis salati, dari salat ba'da subhi, setelah subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbitnya matahari. Wa ba'dal asri, dan setelah asar juga dilarang salat hatta taghruba, sampai tenggelam matahari. Hadis ini menunjukkan bahwa dua waktu ini, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar, adalah waktu terlarang untuk sholat. Disebut waktul karohah, waktu dilarang sholat. Apakah ada pengecualian? Ada pengecualian menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada satu sebab yang menyebabkan kita harus melakukan sholat, sementara waktunya adalah ba'da subuh atau ba'da asar, nah, menurut mazhab Syafi'i boleh dilakukan. Misalnya kita masuk ke masjid ba'da subuh, Rasulullah mengatakan siapa yang masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu. Nah, berarti kan ada sebabnya ini. Karena ada sebabnya maka boleh sholat tahiyatul masjid ba'da subuh. Ini mazhab Syafi'i. Kebanyakan mazhab mengatakan tidak boleh meskipun ada sebabnya. Jadi di sini mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mayoritas para ulama. Tapi meskipun demikian, saya cocok dengan mazhab Syafi'i. Boleh sholat pada waktu-waktu terlarang ini apabila ada sebabnya. Yang sebabnya itu muncul sebelum kita sholat. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Banyak dalilnya ya, tapi saya ingin tampilkan 2 saja. Dalil yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan
Barang siapa yang lupa terhadap satu salat au nama anha atau tertidur dari salat, fakaffaratuha maka kafarahnya penghapus dosanya adalah ayyusalliha, dia lakukan salat tersebut idza dzakaraha, ketika dia ingat. Ketika ingat. Lah kalau ingatnya ba'da subuh, ya berarti ba'da subuh dilakukan. Kalau ingatnya ba'da asar jam 5, matahari sudah kuning, enggak apa-apa. Ini yang mengatakan Nabi ya, ketika ingat. Jadi kita disuruh melakukan ketika ingat. Beliau tidak mengatakan kecuali ba'da subuh, kecuali ba'da asar, enggak ada. Nah, maka berarti tercakup semua waktu. Hadis muttafaqun alaih. Dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat Nabi yang setelah subuh dia sholat lagi 2 rakaat. Ditegur oleh Nabi. Beliau mengatakan sholatus subhi rak'atani. Sholat subuh itu hanya 2 rakaat. Maksudnya apa? Jangan ditambah. Kenapa kamu sholat lagi? Faqala rajul, maka orang itu menjawab, ini sesungguhnya aku lam akun shallaitu, aku belum sholat ar-rak'ataini lataini qablahuma. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Fasallaitu humal an, maka saya ganti sekarang ini setelah subuh. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini menunjukkan bolehnya orang sholat setelah subuh apabila ada sebab. Salah satu sebab adalah mengganti sholat sunnah yang biasa dilakukan sebelum subuh tapi belum sempat dilakukan tadi. Mungkin setelah kita sholat tahajud kemudian kita istirahat tidur, tidurnya kebablasan, qomat baru bangun. Nah maka 2 rakaat sebelum subuh nggak sempat, diganti ba'da subuh boleh. Syaratnya adalah kita sudah biasa melakukan sholat sunnah tadi. Karena di sini dia mengatakan lam akun, ya, aku belum melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Artinya biasa dia lakukan itu. Karena kalau orang tidak biasa melakukan, dia kelewat begitu ya pasti nggak akan merasa apa-apa. Ini sahabat merasa ada sesuatu mengganjal dalam hatinya, yaitu seolah-olah ada utang. Biasanya sholat, ini tidak sholat, nah, maka dia ganti. Boleh seperti itu. Boleh juga kita menggantinya setelah terbit matahari, nggak apa-apa. Jadi boleh 2 cara menggantinya. Setelah subuh langsung nggak apa-apa. Setelah terbit matahari yaitu waktu duha juga nggak apa-apa, bebas. Dua-duanya ada dalilnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak Pak? Nggak. Sama aja. Tidak boleh. Jadi sholat apapun setelah subuh atau setelah asar adalah tidak boleh apabila waktunya waktu yang terlarang tadi. Ba'da subuh sholat jenazah nggak boleh. Kecuali kalau memang jenazahnya munculnya setelah subuh tersebut. Kalau jenazahnya munculnya sebelum subuh, misalnya jam 1 sudah ada jenazah itu, sudah siap. Nah maka hendaklah sholat jenazah dulu, baru kemudian sholat subuh. Nah ini sebagian orang kebalik. Jenazahnya sudah siap jam 1, habis itu sholat subuh dulu, setelah sholat subuh baru diumumkan sholat jenazah. Ini kebalik. Mestinya sholat jenazah dulu, setelah sholat jenazah selesai, sholat subuh. Atau kalau mau diundur nanti setelah jam 6 ya nggak apa-apa. Biasanya ba'da subuh ada pengajian misalnya. Nah habis subuh tidak sholat jenazah, tapi pengajian dulu. Setelah pengajian diumumkan, ini ada jenazah, mari kita sholatkan. Begitu. Jadi tetap tidak boleh setelah subuh karena memang bisa dilakukan selain waktu tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwa larangan sholat setelah asar itu hanya apabila mataharinya sudah kuning.
dengan dalil hadis Abu Dawud, naha, Nabi melarang anis shalah ba'dal asr, salat setelah asar, illa, kecuali wasyamsu murtafi'ah, kalau matahari masih tinggi alias masih putih maka tidak dilarang. Nah, jadi kalau ba'da subuh ini terlarangnya mutlak, ba'da subuh langsung terlarang sampai terbit matahari. Kalau ba'da asar tidak langsung, ba'da asar matahari masih putih masih boleh sholat sunnah, tapi begitu sudah kuning sampai tenggelam ini baru tidak boleh. Nah, sebagian orang mengira setelah asar langsung tidak boleh. Ya, saya bisa memaklumi pendapat yang seperti ini. Kenapa? Karena dia belum membaca hadis ini. Kalau dia membaca hadis ini dan paham maksudnya, pasti tidak mengatakan begitu. Karena Nabi melarangnya ternyata ada pengecualian. Kecuali kalau matahari masih putih, nggak apa-apa sholat sunnah. Mungkin sebagian orang bertanya, apakah Nabi pernah sholat sunnah ba'da asar? Oh, hadisnya sahih, Pak. Ditulis saja ba'dal asri. Hadis riwayat Imam Muslim ini. Bahkan riwayat Imam Bukhari juga. Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya shallan nabiyyu, Nabi melakukan salat ba'dal asr, setelah asar, rakaataini, 2 rakaat. Kasusnya apa kok Nabi salat setelah asar 2 rakaat? Nah, kasus yang diceritakan oleh Ummu Salamah, Nabi pada waktu itu biasanya setelah zuhur salat sunnah 2 rakaat biasanya. Ini karena ada satu permasalahan di kalangan masyarakat, beliau menyelesaikan masalah sehingga tidak sempat sholat setelah zuhur 2 rakaat. Maka oleh Nabi diganti setelah asar. Kemudian kata Aisyah, kalau ini kan kata Ummu Salamah ya. Kalau kata Aisyah, Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah masuk ke rumahku setelah asar kecuali pasti sholat sunnah 2 rakaat ba'da asar. Nah, maka ba'da asar langsung sholat, tidak ada masalah. Hadis berikutnya 55. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata, tidak ada salat ba'da subuh, setelah subuh, hatta, sampai tartafi'asy syamsu, meninggi matahari, wala salata, dan tidak ada salat ba'dal asr, setelah asar, hatta, sehingga taghiba, tenggelam, asyamsu, matahari. Qala al-musannif, berkata penulis kitab ini rahimahullahu taala, dalam bab ini ada juga hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Samurah bin Jundab atau Jundub, Salamah bin Aqwa, Zaid bin Thabit, Mu'ad bin Afra, Ka'ab bin Murrah, Abi Umamah al-Bahili, Amr bin Absah as-Sulami, Aisyah radhiyallahu anhum, dan Sunabihi. Tapi Sunabihi ini belum mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau adalah hadis seperti ini yang meriwayatkan sangat banyak. Tidak hanya 2 hadis ini, tapi banyak yang meriwayatkan. Tapi supaya ringkas kitabnya, hanya dituliskan siapa-siapa yang meriwayatkan, lafalnya tidak usah diulang lagi. Rasulullah mengatakan tidak boleh sholat setelah subuh sampai tinggi matahari. Perhatikan kata-kata tartafi. Tartafi itu tinggi. Jadi baru boleh sholat setelah subuh kalau matahari sudah tinggi. Kalau baru proses terbit, nggak boleh. Ini namanya belum terbit. Kalau sudah terbit total tetapi belum lepas dari ufuk, belum boleh sholat. Sholatnya itu kalau sudah mataharinya meninggi. Yang dimaksud meninggi sudah lepas dari ufuk. Ini ufuk nih, kaki langit. Nah, begitu mataharinya sudah plus, sudah lepas, sehingga ada jarak antara ufuk dengan matahari, itu sudah dimaksud tartafi, sudah tinggi, berarti sudah boleh sholat sunnah. Mengapa? Menurut teori yang disampaikan Ustadz Somad, bahwasanya sholat syuruk itu waktunya sama dengan sholat maghrib. Kalau misalnya adzan maghrib adalah jam 6, berarti sholat syuruknya juga jam 6.
Adzan maghrib jam 6 sore berarti sholat syuruknya jam 6 pagi. Adzan maghrib jam 6 kurang seperempat berarti sholat syuruknya jam 6 kurang seperempat. Itu teori beliau. Tapi kalau saya perhatikan, matahari itu sudah mulai tinggi lepas apabila sudah 1,5 jam dari adzan subuh. Misalnya sekarang ini adzan subuh saya lihat jam 4 lebih seperempat. Nah, jadi tambah aja, berarti 5 seperempat udah 1 jam, kemudian 6 kurang seperempat 1,5 jam. Nah, berarti sudah boleh sholat syuruk jam 6 kurang seperempat. Itu yang saya perhatikan beberapa kali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa Islam itu mengatur masalah ibadah. Ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk melakukan ibadah sholat. Jadi amalan yang baik itu kadang-kadang dilarang. Kenapa? Bukan pada waktunya. Sholat kan baik, tapi dilarang ba'da subuh. Kenapa? Bukan pada waktunya. Dilarang ba'da zuhur. Ba'da asar. Kenapa? Tidak pada waktunya. Mungkin sebagian orang pengen ngerti, saya pengen ngerti kenapa dilarang. Baik, kalau pengen ngerti kenapa dilarang, maka saya jawab dengan 2 jawaban. Jawaban pertama, tidak semua aturan Islam ini kita bisa memahami hikmahnya. Kadang-kadang disuruh begini, dilarang begitu, tapi kita tidak bisa menalar kenapa ya. Maka orang muslim ini melakukan ibadah kepada Allah, taat kepada Nabi, tidak perlu penalaran. Mau dinalar bisa diterima atau tidak diterima, kita orang muslim tetap harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini kaidah ya, kaidah kita sebagai orang muslim, konsep hidup kita apa? Konsep hidup kita adalah makana lahumul khiyarah. Tidak ada hak bagi makhluk untuk memilih. Jadi makhluk itu adanya taat kepada Allah, titik. Kita tidak boleh memilih, saya pilih sholatnya ba'da subuh. Oh, itu pas fresh itu, enak itu pas sholat ba'da subuh itu. Tenaga lagi fresh ini, enak nih. Nah, itu kan pilihanmu. Manusia nggak punya hak milih, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan pilihan, ini boleh, ini tidak. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kita dapatkan ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa kita dilarang sholat setelah subuh dan setelah asar, utamanya pada waktu proses terbit tenggelam matahari. Rasulullah mengatakan, sholli sholat subuh, silahkan sholat subuh, thumma aksir, kemudian tahan dari sholat, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, hatta tartafi, lalu sampai meninggi tadi. Kenapa dilarang sholat setelah subuh? Fa innaha, karena sesungguhnya matahari itu tatlu'u hina tatlu', ketika dia terbit itu, dia terbit baina qarnai syaitan, di antara 2 tanduk setan. Jadi ketika matahari terbit, setan berada di timur sana, sehingga dia terbit di antara 2 tanduk setan. Wa hina idzin, dan pada saat itu yasjudu lahal kufar, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Jadi pada waktu proses terbit matahari, orang-orang kafir ada yang sujud sama matahari. Kenapa? Dia anggap matahari adalah Tuhan. Tuhan kita sudah muncul, kata mereka. Maka mereka sujud pada matahari. Nah, maka umat Islam dilarang melakukan sholat setelah subuh. Kenapa? Supaya kita tidak serupa dengan orang-orang kafir itu. Mereka sujud pada matahari. Kalau kita sholat juga pas terbit matahari, berarti kita serupa dengan orang-orang kafir yang sedang sujud dengan matahari. Meskipun beda, mereka sujud kepada matahari berarti menghadapnya ke arah timur kan. Nah, kita sholatnya menghadap ke arah barat. Tapi kan mirip sujudnya, sama-sama sujud, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, loh ini kan orang kafir sujudnya kan pas proses terbit matahari. Adapun ba'da subuh langsung ketika masih gelap, kan nggak ada orang kafir yang sujud. Kenapa juga dilarang? Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya ketika Allah memberikan larangan, itu biasanya sekitar-sekitarnya dikasih larangan. Allah mengharamkan zina, tapi ternyata sekitar-sekitar zina dilarang.
Laki-laki sentuh perempuan nggak boleh. Kenapa? Nanti kalau terasa halus, akhirnya pengen dalam. Kalau udah dalam, zina. Nah, nggak boleh. Maka jabat tangan laki-laki perempuan nggak boleh. Karena nanti kalau laki-laki jabat tangan dengan perempuan, loh, halus men. Nyoba sing jero oleh apa ora. Nah, ya oleh ya zina nanti akhirnya. Nah, maka dilarang. Menikmati wajah perempuan yang lewat di depan kita. Wah, ayu tenan nih makhluknya Allah subhanallah. Nggak boleh. Kenapa? Itu juga perantara menuju kepada zina. Nah, maka zina yang diharamkan tapi sekitar-sekitarnya dilarang. Salat ketika terbit matahari, tenggelam matahari dilarang, tapi sekitar-sekitarnya juga dilarang. Maka pada waktu matahari terbit tidak boleh langsung salat. Nunggu sampai naik dulu. Begitu sudah naik sudah boleh salat. Kenapa? Waktunya masih dekat dengan waktunya sujudnya orang-orang kafir tadi. Kita lanjutkan hadis berikutnya 56. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab jaa datang yaumal Khandaq, pada hari perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Disebut juga perang Ahzab. Ba'dama, setelah gharabat, tenggelam asyamsu, matahari. Jadi sudah masuk waktu maghrib ya. Faja'ala, maka dia berbuat yasubbu, mencela kuffar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Wa qala, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makitu, nyaris saya tidak usallil asra, salat asar, hatta, sehingga kadatis syamsu, nyaris matahari taghrub, tenggelam. Padahal ini sudah tenggelam ya. Cuma dikira oleh Sayyidina Umar nyaris tenggelam, padahal sudah betul-betul tenggelam. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wallah, demi Allah, ma shallaituha, saya juga belum salat asar. Qala, rawi bercerita, faqumna, lalu kami berdiri ila Buthan, menuju ke Buthan. Ini nama satu tempat di kota Madinah. Fatawadda'a, lalu beliau wudu lis shalah, untuk salat. Wa tawadda'na, dan kami pun juga berwudu laha, untuk salat juga. Fa shallal asra, lalu beliau salat asar, ba'dama, setelah gharabatis syamsu, matahari tenggelam. Thumma, kemudian shalla, beliau salat, ba'daha, setelah asar, al-maghriba, salat maghrib. Hadis ini menceritakan tentang kasus pada perang Khandaq, di mana para sahabat karena sibuk menggali parit, mereka tidak bisa sholat asar tepat waktu. Orang-orang kafir nyerang terus. Akhirnya dihadapi. Akhirnya sholat asarnya terbengkalai. Waktu maghrib sudah masuk, sholat asar belum dilakukan. Sayyidina Umar marah-marah dan mencela-cela orang kafir. Kalian tuh yang menyebabkan kami ini sholatnya jadi terbengkalai. Mudah-mudahan kalian masuk neraka, mudah-mudahan kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengganggu ibadah kami. Nah, dicela-cela oleh Sayyidina Umar. Ini menunjukkan apa? Orang muslim yang baik, kalau sholatnya itu keteteran, hatinya susah. Kalau ada orang sholatnya kelewat santai aja, itu berarti tidak baik orangnya. Orang yang baik adalah kalau ibadahnya keteteran, dia pasti susah. Biasanya sholat tahajud ini nggak bangun sampai subuh, susah hatinya. Biasanya baca Quran, ini nggak sempat baca Quran, susah hatinya, merasa ada utang. Kenapa? Dia sudah biasa berbuat baik. Itulah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang senang dengan amal baik yang dilakukan, wasa'athu sayyi'atuhu, dan susah dengan amal buruk yang dia lakukan, fadzalikumul mu'min, itu tanda dia orang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Kalau orang tidak beriman, mau berbuat baik, berbuat jelek, ora peduli, sing penting sak karepku, katanya. Yang penting atiku marem, katanya. Nah, orang beriman enggak begitu. Kemudian ketika dia sedih begitu, dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya belum sholat. Apa kata Nabi? Demi Allah, saya juga belum sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang susah, hendaklah kita hibur. Ini Rasulullah menghibur Sayyidina Umar, seolah-olah beliau mengatakan, kamu nggak usah susah, kamu belum sholat asar kan, saya juga sama.
Nah, jadi nasibnya sama. Ada orang mengadu kepada kita, saya lagi susah ini. Kenapa susah? Anak saya mati 1. Nah, kita hibur, oh enggak apa-apa, anak saya sudah mati 2 malah. Panjenengan baru 1, saya sudah kehilangan 2. Nah, kita hibur. Menghibur orang muslim diajarkan dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahabbul a'mal, amalan paling disukai ilallah oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, menggembirakan hatinya orang muslim. Nah, termasuk menghibur, ini menggembirakan hatinya orang muslim. Kamu nggak usah susah, saya juga belum sholat, sama senasib. Nah, ini dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawaddo'na laha, akhirnya para sahabat rame-rame wudu untuk sholat asar. Ini menunjukkan bahwa sholat asar tersebut dilakukan berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tawaddo'na, semuanya wudu bareng-bareng. Menunjukkan bahwa akan ada sholat berjamaah sholat asar. Maka hadis ini menunjukkan kalau sholat itu sudah lewat waktunya, maka berjamaah untuk melakukan sholat itu tetap disyariatkan. Pernah Nabi kesiangan bangun sholat subuh pada waktu safar itu, yang ceritanya itu terkenal itu. Maka setelah bangun, beliau mengajak para sahabatnya, yuk kita pergi dari tempat ini tempat ada setannya, kita pindah aja. Nah, setelah pindah sampai di tempat yang baru, beliau suruh ada azan, setelah itu ada qomat, setelah itu sholat subuh berjamaah. Karena itu mayoritas para ulama berpendapat sholat yang sudah habis waktunya atau lewat waktunya tetap disyariatkan berjamaah. Menyelisih hal ini seorang ulama namanya Imam Laits. Imam Laits itu ulama besar di Mesir, temannya Imam Malik. Kalau Imam Malik kan di Madinah, Imam Laits ini di Mesir. Nah, Imam Laits berpendapat kalau sholatnya sudah terlewat waktunya, lebih baik sholatnya sendiri-sendiri daripada berjamaah. Nah, kita dididik oleh guru-guru kita untuk mengamalkan agama sesuai sabda Nabi atau hadis Nabi SAW. Nah, maka kita di sini temukan dalil bahwa sahabat sholatnya berjamaah padahal waktunya sudah lewat. Maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Kita tidak ikuti pendapat siapapun ulama yang berbeda dengan hadis yang sahih yang kita baca. Nah, ini selalu harus kita perhatikan bahwa yang kita ikuti adalah hadis Nabi, bukan pendapat siapapun juga. Lalu terus Imam Laits kok bisa berkata begitu? Ya bisa jadi dia belum membaca hadis ini, bisa jadi juga dia membaca hadis ini tetapi pemahamannya berbeda. Tapi yang jelas mayoritas ulama memahami bahwa sholatnya tetaplah hendaklah dilakukan berjamaah. Kemudian di sini disebutkan bahwa Nabi itu sholat asar setelah tenggelam matahari, lalu sholat maghrib. Menunjukkan apa? Urutan sholat jangan diubah-ubah. Belum sholat asar, ya berarti sholat asar dulu, baru sholat maghrib. Jangan sholat maghrib dulu, baru sholat asar. Meskipun urutan ini oleh para ulama diperselisihkan, apa hukumnya urut begini, wajib apa sunnah? Menurut mazhab Syafi'i, urutan ini hanyalah sunnah. Sehingga seandainya kita sholat maghrib dulu, setelah sholat maghrib baru sholat asar, tidak apa-apa, sah. Tapi sekali lagi, paling bagusnya kita mengamalkan persis yang diamalkan Nabi, selesai. Kita tidak usah mengikuti pendapat-pendapat madhab yang tidak sesuai sabda Nabi atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kalau ada kasus seperti ini, hendaklah sholatnya tetap urut. Saya pernah dari Solo menuju Jakarta, mampir di tengah jalan malam-malam jam 12, turun di terminal. Ternyata yang masuk ke musola 2 orang, saya sama satu lagi pemuda. Nah, maka pemuda itu kemudian bermakmum sama saya disuruh jadi imam. Maka saya sebagaimana biasanya sholat ya urut, maghrib dulu, baru kemudian isya. Ternyata makmum saya ini biasanya kayaknya kebalikan. Biasanya dia isya dulu baru maghrib. Terbukti ketika saya itu naik ke rakaat yang ketiga, maka dia ragu-ragu naik atau enggak ini. Dia pengennya langsung salam, tapi akhirnya ngikuti saya juga. Akhirnya dia ikut sholat maghrib baru kemudian sholat isya. Nah, mungkin tampaknya dia madhabnya madhab Syafi'i, sehingga dia biasanya sholat isya dulu baru kemudian maghrib. Nah, lebih baiknya enggak begitu. Tetap maghrib dulu baru kemudian isya. Urutannya jangan diubah.
Para ulama mengatakan kecuali satu kondisi, yaitu apabila sholat maghrib kita, mohon maaf, kasus ini kan sholat asar sama maghrib ya. Apabila waktu maghrib kita tersisa sedikit sekali, misalnya tersisa 5 menit, 5 menit lagi sudah adzan isya. Nah, dalam kasus seperti ini hendaklah kita sholat maghrib dulu, jangan sholat asar dulu. Karena kalau kita sholat asar dulu, yang telat jadi 2, asarnya telat, maghribnya telat. Tapi kalau kita sholat maghrib dulu, maka maghribnya sudah bisa tepat waktu, adapun yang telat hanya sholat asarnya saja. Ini pendapat mayoritas para ulama kita, meskipun ada perselisihan juga dalam hal ini. Sampai di sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah besok kita akan lanjutkan bab tentang sholat jamaah, wajibnya dan juga fadilahnya. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo Pak.